Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Karena berkat Astung Kertawara Nugrahanya, kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana yang berjudul Catur Marga Yoga sebagai jalan menuju moksa. Sebenarnya ada berbagai macam jalan yang bisa kita tempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Kita harus mengamalkan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu kutipan Sloka Bhagavad Gita 7.19 yang berbunyi, Bahunam Janmanam Ante Jananawan Mam Prapadyate Vasudewa Sarvam Iti Samahatma Suduburlabah, yang artinya, semua orang yang bijaksana akan datang kepadaku pada dari akhir banyak kelahiran karena mengetahui bahwa Basudewa adalah segalanya ini. Sukar mengatakan orang seperti itu. Bhagavad Gita 7.19. Dari kutipan Bhagavad Gita tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa manusia atau makhluk ciptaannya yang hidup dan mati serta hidup kembali tanpa kemampuannya sendiri. Tapi ada satu yang kekal dan tak tampak. Satu yang kekal dan tak tampak itulah yang menjadi tujuan utama. Supaya tidak mengalami penjelmaan ke dunia, itulah tempat Tuhan yang tertinggi. Hadirin yang berbahagia, di dalam ajaran agama Hindu terdapat berbagai banyak macam jalan yang dapat kita lalui untuk mencapai kesempurnaan atau moksa. Dengan menghubungkan diri dan memusatkan pikiran kepada Ida Sang Yang Widiwasa, cara atau jalan yang demikianlah yang disebut dengan Catur Marga Yoga. Catur yang artinya 4, marga yang berarti jalan, dan yoga yang artinya penyatuan dengan Brahma. Jadi yang dimaksud dengan Catur Marga Yoga adalah 4 jalan atau 4 cara untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Adapun bagian-bagiannya, di antara lain, yang pertama, Bhakti Marga Yoga. Bhakti Marga Yoga adalah jalan atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman berlandaskan cinta dan kasih yang mendalam kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Cinta bakti yang mendalam kepada Ida Sang Yang Widiwasa itu juga kita harus pancarkan kepada semua makhluk ciptaannya. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melakukan persembahyangan, menghormati sesama manusia, serta menerapkan rasa asih dan asuh terhadap semua makhluk ciptaan Ida Sang Yang Widiwasa. Yang kedua, Karma Marga Yoga adalah jalan atau cara untuk mencapai kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan bekerja tanpa terikat oleh hasil atau kebajikan tanpa pamrih. Contohnya yaitu enggan selalu berbuat dharma atau kebajikan, menolong sesama yang kesusahan, serta kegiatan sosial atau subha karma lainnya yang dilandasi dengan ikhlas dan tanggung jawab. Yang ketiga, Jnana Marga Yoga. Jnana Marga Yoga adalah cara untuk menyatukan jiwatman dengan para mahatman yang dicapai dengan jalan mempelajari ilmu pengetahuan dan filsafat pembebasan diri dari ikatan-ikatan keduniawian. Contohnya, dengan rajin belajar mendwijati, mempelajari, menghayati, menyebarkan agama Hindu. Yang keempat, Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga adalah suatu jalan rohani untuk mencapai moksa. Melalui Raja Marga Yoga, seseorang akan lebih cepat mencapai moksa, tetapi tantangan yang dihadapinya pun akan lebih berat. Ada beberapa jalan pelaksanaan yang ditempuh oleh para yogin, yaitu melakukan tapa, brata, yoga, dan samadhi. Tapa dan brata merupakan suatu latihan untuk mengendalikan emosi atau nafsu yang ada di dalam diri kita ke arah yang lebih positif sesuai dengan petunjuk ajaran kitab suci. Sedangkan yoga dan samadhi adalah latihan untuk dapat menyatukan Atman dengan Brahman dengan melakukan meditasi atau pemusatan pikiran. Setelah kita menjalani tapa, brata, yoga, dan samadhi, diri kita akan menjadi lebih suci, tenang, tentram, dan terlatih. Hadirin yang saya hormati, adapun kesimpulan dari Dharma Wacana yang saya sampaikan yaitu Catur Marga Yoga yang berarti 4 cara atau jalan umat Hindu untuk menghormati dan menuju jalan Ida Sang Yang Widiwasa. Keempat jalan atau marga tersebut yakni Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga,
dan Raja Marga Yoga dapat dilakukan di berbagai tempat dan waktu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan keempat jalan tersebut tidak dapat dipisahkan karena dalam praktiknya saling berkaitan. Yang saya hormati, adapun kesimpulan dari Dharma Wacana yang saya sampaikan yaitu Catur Marga Yoga yang berarti 4 cara atau jalan umat Hindu untuk menghormati dan menuju jalan ide Sang Yang Widiwasa. Keempat jalan atau marga tersebut yakni Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga dapat dilakukan di berbagai tempat dan waktu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan keempat jalan tersebut tidak dapat dipisahkan karena dalam praktiknya saling berkaitan. Misalnya sembahyang. Keempat cara marga tersebut dapat diamalkan sekaligus yaitu: pertama, rasa hormat dan berserah kepada ide Sang Yang Widiwasa merupakan wujud pelaksanaan dari Bhakti Marga Yoga. Yang kedua, menyediakan sarana kebaktian merupakan wujud pelaksanaan dari Karma Marga Yoga. Yang ketiga, pemahaman tentang pengetahuan persembahyangan merupakan wujud dari pelaksanaan Jnana Marga Yoga. Yang keempat, sikap duduk tegak, tenang, dan konsentrasi merupakan wujud dari pelaksanaan Raja Marga Yoga. Hadirin yang saya muliakan, sebenarnya ada banyak sekali jalan yang bisa kita tempuh untuk mencapai moksa. Hanya bagaimana niat kita untuk bisa melakukannya. Setiap makhluk dapat mencapai moksa, hanya saja yang kita lalui satu dengan lainnya itu berbeda. Hadirin yang berbahagia, sekian Dharma Wacana dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari hadirin sekalian. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.